Ya, Assalamualaikum, selamat siang. Ya, kita mulai untuk kuliah nanobioteknologi mikroba. Jadi minggu lalu kita sudah membahas aplikasi dari nanopartikel yang dibuat oleh mikroorganisme, yaitu untuk antimikroba dan juga fotokatalisis. Nah, sekarang adalah aplikasi lain dari nanopartikel dan juga mikroorganismenya, yaitu bahwa mikroorganisme itu dijadikan sebagai pabrik sel. Nah, pabrik sel di sini maksudnya apa? Jadi pabrik sel ini adalah selnya digunakan sebagai pabrik untuk memproduksi nanopartikel. Nah, nanti nanopartikelnya itu akan diaplikasikan untuk bidang nanomedicine. Nah, ini adalah outline yang akan kita pelajari hari ini. Jadi di sini ada peranan mikroorganisme tertentu untuk material yang ada di industri pangan. Kemudian bagaimana sinergi antara mikroba dengan logam. Kemudian ada juga bio-inspired synthesis dari nanopartikel menggunakan mikroba tertentu. Kemudian di sini kita akan belajar juga bagaimana potensi pengaplikasian nanopartikel dalam proses treatment dari penyakit yang sifatnya melemahkan. Jadi penyakit-penyakit yang menyerang sistem saraf, misalnya seperti penyakit Alzheimer, kemudian Parkinson, ada juga cancer. Dia menyerang sistem imun. Kemudian di terakhir ada kesimpulan dan juga prospek di masa depan itu seperti apa. Oke, kita mulai. Jadi kita tahu bahwa mikroorganisme itu adalah organisme yang sifatnya unik. Kemudian dia unpredictable di alam itu, dia tidak bisa diprediksi. Jadi kalau misalnya kita kultur mikroorganisme di lab, itu kan kita tahu ya medianya apa, kemudian kondisinya harus bagaimana. Kemudian nanti ketika media dan kondisinya sudah optimal, dia bisa tumbuh dengan baik. Tapi nanti di waktu yang lain, kita sudah set kondisinya itu optimal, kemudian medianya juga sudah sesuai, tapi dia tidak bisa tumbuh. Nah, makanya dia disebutnya memiliki sifat yang unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kemudian dia juga memiliki kapabilitas biosintesis untuk nanopartikel. Nah, kemudian sel mikroba ini sehingga bisa dikategorikan bahwa organisme ini dia bisa mengatasi berbagai macam permasalahan manusia. Salah satunya adalah untuk bidang kesehatan. Nah, di bidang pangan itu sendiri, mikroorganisme itu ada peranan untuk meningkatkan fungsi dari pangan itu sendiri. Salah satunya adalah bakteri probiotik. Jadi bakteri probiotik itu adalah bakteri yang memiliki nilai lebih, terutama dalam bidang kesehatan, yaitu untuk penghantaran nutrisi ataupun proteksi terhadap berbagai macam penyakit jika diterapkan pada dosis yang tepat. Nah, probiotik ini dia adalah suatu suplemen makanan yang berisi sel mikroorganisme hidup, di mana dia bisa meningkatkan kesehatan pencernaan dari hewan ataupun manusia dengan cara modulasi mikrobiota yang ada di sistem pencernaan di intestin, kemudian juga bisa fortifikasi dari sistem imun terhadap bakteri ataupun mikroorganisme patogen penyebab penyakit. Kemudian probiotik juga dia berperan penting untuk menjaga stabilitas dari saluran pencernaan, kemudian mencegah dari infeksi kolon, dan juga untuk agen yang penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, bagaimana cara kerja dari probiotik ini? Jadi cara kerjanya adalah dengan membatasi agregasi dari bakteri-bakteri patogen yang ada di perut. Kemudian dia menurunkan simptom dari penyakit yang diinduksi oleh sistem imunnya. Nah, apa saja benefit keuntungan dari konsumsi probiotik? Yaitu dia bisa meningkatkan respon dari sistem imun, kemudian sebagai produksi dari vitamin, kemudian bisa mengurangi kadar kolesterol dalam darah, kemudian juga bisa berperan sebagai zat anti-karsinogen dan juga dia memiliki efek antimikroba. Nah, di sini sudah sering dibahas ya tentang probiotik dan prebiotik, jadi jangan tertukar lagi. Kalau probiotik itu adalah bakteri baiknya, jadi bakterinya. Nah, bakteri ini kan nggak mungkin kita makan langsung dalam bentuk bakteri, kultur bakteri gitu ya. Pasti kita makan dalam bentuk makanan.
Nah, makanan yang mengandung probiotik itu seperti misalnya makanan-makanan fermentasi. Ada yogurt, kemudian kefir, ada susu probiotik. Nah, kalau prebiotik ini adalah makanan untuk bakteri probiotiknya, jadi makanannya. Nah, makanannya ya seperti bahan-bahan alam seperti sayur, buah-buahan gitu ya. Jadi kalau probiotik itu adalah bakterinya yang dicampurkan dalam makanan fermentasi, tapi prebiotik itu adalah makanan untuk bakteri probiotik. Oke, sampai sini jangan ketukar lagi ya tentang pro dan prebiotik. Nah, kalau dalam nanoteknologi, mikroorganisme itu kan yang kita tahu adalah untuk biosintesis atau green synthesis dari nanopartikel. Nah, nanopartikel yang di biosintesis itu memiliki aplikasi yang sangat luas di berbagai bidang. Tetapi untuk kali ini kita akan membahas nanopartikel yang disintesis oleh mikroba, itu diharapkan mampu mempengaruhi atau berperan dalam proses menjaga kesehatan manusia. Karena keuntungan-keuntungan yang tadi sudah disebutkan ya. Dia bisa meningkatkan kesehatan pencernaan, kemudian bisa menstimulasi sistem imun, kemudian juga bisa menurunkan intoleransi terhadap zat tertentu, misalnya terhadap laktosa, kemudian untuk meningkatkan availability dari nutrisi tertentu, dan juga bisa mencegah resiko terhadap terpaparnya berbagai macam penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berawal dari sistem pencernaan atau dari pangan. Nah, jadi nanti di topik ini kita akan membahas tentang potensi dari nanopartikel yang dibuat oleh mikroorganisme dalam bidang kesehatan. Nah, jadi kalau yang kita tahu probiotik itu tadi kan bakterinya ya, bakteri probiotik itu apa aja sih? Ini adalah tipe-tipe bakteri asam laktat, jadi seperti Lactobacillus, kemudian Bifidobacterium, ada Propionibacterium, Streptococcus, dan Lactococcus. Nah, semuanya ini berperan positif terhadap sistem pencernaan manusia. Kemudian ini adalah sumber-sumber dari probiotik, yaitu makanan-makanan yang sifatnya terfermentasi. Kemudian untuk health benefit-nya, untuk manfaat kesehatannya, tadi sudah disebutkan dia mampu meningkatkan sistem imun, kemudian meningkatkan kesehatan pencernaan, kemudian ada juga untuk mental health. Ada juga untuk kesehatan kulit dan rambut, dia juga bisa menurunkan level dari kolesterol yang ada dalam darah, kemudian bisa untuk program diet, dia untuk weight loss, dan juga untuk normalisasi dari tekanan darah. Nah, sekarang saya mau tanya, di sini salah satu benefitnya adalah untuk meningkatkan sistem imun. Gimana caranya probiotik ini dia bisa berperan dalam meningkatkan sistem imun? Ada yang mau berpendapat? Kan kita masukin bakteri dari makanan ya, tapi kita bisa meningkatkan sistem imun juga. Itu gimana caranya? Saya izin coba menjawab, Bu. Oke, segera silakan. Jadi, kalau menurut saya itu meningkatkan sistem imunnya tidak secara langsung. Jadi, sepengetahuan saya, karena bakteri ini nanti membantu sistem pencernaan, jadi bakteri-bakteri baik pasti dapat mempermudah proses pencernaan, penyerapan vitamin dan zat-zat penting dari makanan. Nah, sehingga kalau apabila penyerapan vitaminnya maksimal, maka sistem kekebalan tubuhnya akan meningkat. Seperti itu. Oke, jadi dari sistem penyerapan nutrisi ya, karena bakteri baiknya dia lebih banyak daripada bakteri yang patogennya, sehingga penyerapan nutrisi dari makanan itu dia lebih baik. Dari nutrisi, kemudian dia akan memperkuat sistem imun. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Kan dia sama-sama bakteri ya. Nah, tubuh kita itu kan apakah bisa membedakan yang mana yang bakteri baik atau yang mana yang bakteri buruk? Kan semuanya dianggapnya sebagai benda asing oleh tubuh. Gimana? Ada yang mau coba berpendapat? Ini lihat dari bakterinya mungkin, Bu. Ya, gimana Ardan?
Gimana Ardan, bisa diulangi? Ya mungkin dilihat dari kerja bakterinya, Bu. Lihat Menurut dari saya gitu. kerja bakterinya. Jadi kalau bakteri probiotik itu kerjanya dia bisa misalnya menghasilkan vitamin gitu ya. Tapi kalau yang bakteri patogen itu kan justru merugikan. Jadi kalau gitu yang kita lihat itu bukan jenis bakterinya, tapi adalah produk dari metabolisme bakteri ya. Oke. Kemudian ada juga di sini benefit lain adalah untuk menjaga kesehatan mental. Nah, apa hubungannya makanan sama kesehatan mental? Ada yang mau coba berpendapat? Kenapa dia berperan dalam menjaga kesehatan mental? Mungkin efeknya itu dari kan kalau bakteri yang baik kan jadi kayak bikin kita sehat gitu, Bu. Mungkin jadi kita kayak sehat, mungkin jadi secara pikiran mental kita bisa melakukan kerja sehari-hari mungkin istilahnya kayak gitu. Oke, dari jiwa yang sehat atau fisik yang sehat dulu? Iya, Bu. Oke, dari fisik yang sehat itu juga bisa membuat mental kita sehat juga ya. Tapi mungkin ada juga yang berpikir bahwa karena bakteri probiotik ini bisa meningkatkan cita rasa dari makanan, jadi dia bisa lebih enak gitu ya. Kalau kita makan enak itu kan jadi lebih happy ya. Kalau happy, maka hormon endorfin itu lebih ditingkatkan. Makanya bisa juga berperan untuk kesehatan mental. Ada juga yang referensi menyebutkan seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada berbagai macam peranan mikroorganisme dalam material dalam industri pangan. Ini sudah dijelaskan juga di kuliah nanoteknologi pangan ya, pemrosesan makanan. Jadi fungsi dari mikroorganisme ini adalah untuk meningkatkan kualitas dan juga nilai nutrisi dari suatu makanan. Nah, selain itu juga bisa memperpanjang waktu simpan dari makanan, kemudian meningkatkan cita rasa, dan juga karena kualitasnya itu menjadi lebih baik, maka bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Nah, selain itu, bakteri-bakteri probiotik seperti dari genus Lactobacillus ini bisa menghasilkan berbagai macam senyawa, misalnya polydextrose, kemudian oligofruktos, dan juga senyawa lain, di mana bisa meningkatkan pertumbuhan dan juga viabilitas dari organisme atau mikroorganisme baik yang ada di tubuh ya. Dan juga untuk menghasilkan asam lemak di susu terfermentasi. Nah, ini adalah jenis-jenis bioaktivitas yang dihasilkan oleh mikroba yang baik, bakteri probiotik. Jadi di sini misalnya dari tipe Lactobacillus itu bisa menghambat pertumbuhan dari bakteri patogen seperti Klebsiella, kemudian Proteus, E. coli, dan lain sebagainya. Kemudian bisa mencegah penyakit yang ada di saluran pencernaan. Bisa juga sebagai anti jamur di sini, bisa juga untuk meningkatkan sistem imun dari tubuh. Kemudian menghambat pertumbuhan bakteri yang ada di rongga mulut, kemudian bisa juga untuk senyawa antibakteri. Nah, ini bisa dilihat juga peranan-peranan lain dari mikroba yang ada di pangan atau bakteri-bakteri probiotik. Nah, kemudian topik selanjutnya adalah tentang sinergi antara mikroba dan metal. Nah, kalau kalian ingat-ingat lagi di praktikum nano itu kan ada ya, yang praktikum nano 1 itu ada tentang sintesis nanopartikel emas dengan menggunakan bakteri. Jadi sebetulnya proses-proses biosintesis atau biosintesis yang menggunakan bakteri atau mikroorganisme itu prosesnya diadopsi dari proses yang ada di alam. Nah, proses yang ada di alam itu adalah proses interaksi antara mikroba dengan logam atau mineral-mineral lain. Nah, dengan adanya mikroba itu tidak hanya proses fisika ataupun kimia yang terjadi, tetapi juga proses metabolisme secara biologis, sehingga bisa menghasilkan suatu deposit mineral yang ada di bumi.
Nah, nanti di sini akan ada cabang keilmuan baru yang mempelajari tentang sinergi antara mikroba dengan logam, yaitu di nanogeoscience ataupun di nanogeochemistry. Ini bisa kalian ambil di semester berikutnya. Nah, mikroorganisme sendiri itu dia memiliki fungsi dalam dalam kaitannya, interaksinya dengan logam, yaitu seperti biosorpsi, kemudian oksidasi, reduksi, presipitasi, untuk transport sistemnya ataupun efflux, di mana dia bisa mengkonversi atau dia bisa beradaptasi terhadap logam yang berkonsentrasi tinggi di lingkungan, sehingga dia bisa bertahan hidup. Nah, bagaimana cara dia bertahan hidup? Ya, dia dengan cara mekanisme evolusi, di mana dia bisa mengkonversi logam tersebut. Jadi kalau yang tadinya dia logamnya toksik menjadi less toksik, gitu ya, atau dia mengubah ion logam menjadi bentuk padatan, seperti itu. Seperti ya tadi ada sorpsi, ada akumulasi, ada oksidasi, dan lain sebagainya. Jadi suatu mekanisme adaptasi tersebut supaya bakterinya bisa bertahan hidup, itu dia mampu mengubah sifat kimia dari logam menjadi suatu senyawa yang tidak toksik ataupun less toksik, dan dia membuat nanopartikel dalam bentuk logam. Jadi dia tidak bermuatan. Nah, ini adalah contoh dari interaksi antara mikroba dengan metal. Jadi kalau misalnya di sini ada gambaran SEM dari suatu mineral, di mana mineralnya itu mengandung emas. Nah, kalau kita lakukan SEM biasa, itu kan kita tidak bisa membedakan ya, yang mana mineral dan yang mana selnya. Nah, tapi kalau kita misalnya EDX, itu bisa ketahuan yang mana zat organik dan anorganik, sehingga kita bisa tahu, oh ini yang bentuknya seperti kapsul ini ternyata adalah jenis bakteri dari Cupriaphidus. Kemudian yang bagian ini adalah nanopartikel dari emas. Jadi kita tahu bahwa sebetulnya dalam suatu sampel alam, itu masih ada interaksi antara logam dengan metal itu sendiri. Nah, kemudian suatu penelitian oleh saintis ini, dia melaporkan bahwa nanopartikel yang disintesis dengan cara proses enzimatik itu dia lebih superior dibandingkan dengan nanopartikel yang dibuat secara metode kimia. Jadi walaupun kita tahu metode kimia itu kan bisa menghasilkan nanopartikel dalam jumlah yang besar, kemudian bentuk ataupun ukurannya itu bisa kita kontrol, tapi secara biaya dia lebih costly karena kita pakai bahan kimia yang memang murni gitu ya. Dan juga toksisitasnya itu lebih toksik terhadap lingkungan dan juga untuk kesehatan manusia. Nah, berbeda dengan metode kimia, bahwa metode enzimatis ini dia tidak menggunakan bahan-bahan yang toksik. Artinya justru secara cost juga bisa direduksi, dan juga dia tidak membutuhkan energi yang sebanyak energi kimia. Karena menggunakan energi dari enzim, jadi prosesnya itu ya hanya proses sorpsi, kemudian reduksi, dan juga akumulasi. Nah, ini adalah gambaran tentang bagaimana logam yang ada di alam itu bisa terbentuk di muka bumi, seperti waktu di pretest yang praktikum nanopartikel besi itu ya, kan ada pertanyaan, besi itu adanya di mana sih, ditemukan di mana gitu. Jadi misalnya awalnya itu dari lahar yang ada di gunung api aktif, kemudian karena adanya proses geologis sehingga dia keluar menjadi lava dan akhirnya mendingin dan seterusnya, mengalami proses fisika, kimia, dan juga jangan lupa adanya peranan dari mikroorganisme sehingga dia terkonsentrasi pada tempat tertentu. Jadi misalnya kalau besi itu adanya di pantai gitu ya. Nah, ini semua ini prosesnya nanti ada di bidang keilmuan nanogeoscience yang akan kalian ambil di semester depan. Oke, jadi walaupun derajat nanopartikel logam yang disintesis dengan mikroba itu lebih kurang itu maksudnya dia lebih rendah ya dibandingkan dengan metode kimia, tapi kita karena adanya proses biosintesis kita tahu nih, oh jenis mikroba apa aja sih yang dia memiliki kemampuan untuk sintesis logam ini gitu ya. Di situ kita bisa explore, oh ternyata genus ini tuh dia punya kemampuan loh buat sintesis emas misalnya, buat sintesis silver gitu. Nah, jadi tipe-tipe, contohnya di tabel ini, tipe-tipe bakteri probiotik kayak Lactobacillus itu dia nggak cuma berperan di
bahan pangan, tapi dia juga ternyata bisa berhasil untuk sintesis nanopartikel logam ataupun logam oksida seperti yang ada di sini. Nah, kemudian nanopartikel yang dihasilkan dari sintesis oleh mikroba juga dia memiliki aplikasinya juga misalnya kayak antimikroba gitu ya. Terus ada juga untuk apa lagi nih? Larvisida seperti itu, antikoagulan dan lain sebagainya. Jadi walaupun produknya itu lebih rendah mungkin kualitasnya ya dibanding metode kimia, setidaknya kita tahu bahwa jenis-jenis mikroba tertentu itu dia memiliki kemampuan untuk sintesis logam apa ataupun logam oksida jenis apa. Nah, ini bisa kalian baca sendiri tipe-tipe ataupun genus dari bakteri ataupun mikroorganisme lainnya, dan juga keuntungan ataupun pentingnya pengaplikasian dari nanopartikel tersebut. Oke, selanjutnya ada bio-inspired synthesis dari nanopartikel dengan menggunakan mikroba-mikroba tertentu. Jadi kita tahu tadi fungsinya mikroba itu selain untuk probiotik ya, probiotik itu untuk meningkatkan stabilitas dan viabilitas dari produk makanan, dan juga tadi bahwa bakteri probiotik juga mampu mensintesis nanopartikel logam ataupun logam oksida. Nah, selain itu, nanopartikel hasil produksinya juga dia memiliki potensi di bidang kesehatan. Jadi diaplikasikan untuk bidang nanomedicine. Nah, di bidang nanomedicine ini dia bisa digunakan untuk treatment dari beberapa penyakit yang menyerang sistem saraf ataupun sistem imun. Nanti akan kita bahas ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita masuk ke tipe-tipe penyakitnya? Belum ada ya? Oke, kita masuk ke tipe penyakit yang pertama. Yang pertama ada penyakit Alzheimer atau Alzheimer disease. Jadi penyakit Alzheimer ini adalah tipe penyakit yang menyerang sistem otak, di mana dia gejalanya bisa penurunan memori, ingatan, kemudian juga ada malfungsi kognitif karena adanya degenerasi dari sistem saraf yang berperan dalam di mana dia bisa mengganggu autonomi dan juga sebetulnya dia bisa menyebabkan kematian. Nah, di negara-negara US, Alzheimer ini adalah penyakit ke-6 yang menyebabkan kematian, dan juga dia bisa menyerang mayoritas adalah untuk orang-orang yang berusia lanjut di atas 65 tahun. Nah, di antara tahun 2000 sampai 2013, bahwa kematian yang disebabkan oleh penyakit jantung, kemudian stroke, dan juga kanker prostat itu bisa direduksi sampai 14%, 23%, dan 11%. Tetapi kematian yang diakibatkan oleh Alzheimer itu justru meningkat secara drastis, yaitu 71%. Nah, sampai saat ini, pada rentang tahun tersebut, itu tipe treatment untuk Alzheimer itu tidak ditemukan ya, belum bisa ditemukan sampai akhirnya ditemukanlah treatment di mana ada keterlibatan nanoteknologi. Nah, kita lihat apa sih pengaruh dari penyakit Alzheimer itu di otak. Di sini ada perbandingan antara otak orang yang sehat dan juga otak yang terkena Alzheimer. Nah, di sini otak yang sehat itu bagian korteks cerebralnya berfungsi dalam pemrosesan bahasa dan informasi. Tetapi di otak yang terkena Alzheimer, bagian korteksnya itu dia cenderung mengecil, jadi mengkerut. Kemudian karena adanya perubahan volume dari otak di bagian korteks ini, dia tentu akan mengganggu proses pemikiran. Kemudian bagaimana dalam perencanaan dan juga akan menurunkan ingatan. Jadi awalnya itu dia akan kehilangan memori jangka pendek, kemudian ketika bagian korteksnya akan semakin mengecil, lama-kelamaan dia akan mengalami akumulasi sehingga terjadi gangguan di sistem memori yang jangka panjang. Kemudian di bagian lain ada bagian ventricle, yang bagian warna coklat tua ini, dia itu kan berisi cairan cerebrospinal. Nah, bagian ventricle ini, kalau di bagian otak yang sehat, itu volumenya lebih kecil dibandingkan dengan yang kena Alzheimer.
karena dia mengalami pembengkakan di sini. Kemudian di bagian hipokampusnya di sini menyusut parah, beda dengan hipokampus yang ada di otak sehat, yang fungsinya untuk pembentukan ingatan baru. Nah, karena di sini ada penyusutan, makanya dia sulit sekali untuk mengingat sesuatu. Nah, ini adalah perbandingan antara otak yang sehat dengan otak yang terkena Alzheimer. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya yang terjadi di otak ketika otak tersebut terkena Alzheimer. Every 4 seconds, someone is diagnosed with Alzheimer's disease. It's the most common cause of dementia, affecting over 40 million people worldwide. And yet, finding a cure is something that still eludes researchers today. Dr. Alois Alzheimer, a German psychiatrist, first described the symptoms in 1901, when he noticed that a particular hospital patient had some peculiar problems, including difficulty sleeping, disturbed memory, drastic mood changes, and increasing confusion. When the patient passed away, Alzheimer was able to do an autopsy and test his idea that perhaps her symptoms were caused by irregularities in the brain's structure. What he found beneath the microscope were visible differences in brain tissue in the form of misfolded proteins called plaques and neurofibrillary tangles. Those plaques and tangles work together to break down the brain's structure. Plaques arise when another protein in the fatty membranes surrounding nerve cells gets sliced up by a particular enzyme, resulting in beta-amyloid proteins, which are sticky and have a tendency to clump together. That clumping is what forms the things we know as plaques. These clumps block signaling and therefore communication between cells, and also seem to trigger immune reactions that cause the destruction of disabled nerve cells. In Alzheimer's disease, neurofibrillary tangles are built from a protein known as tau. The brain's nerve cells contain a network of tubes that act like a highway for food molecules, among other things. Usually, the tau protein ensures that these tubes are straight, allowing molecules to pass through freely. But in Alzheimer's disease, the protein collapses into twisted strands or tangles, making the tubes disintegrate, obstructing nutrients from reaching the nerve cell and leading to cell death. The destructive pairing of plaques and tangles starts in a region called the hippocampus, which is responsible for forming memories. That's why short-term memory loss is usually the first symptom of Alzheimer's. The proteins then progressively invade other parts of the brain, creating unique changes that signal various stages of the disease. At the front of the brain, the proteins destroy the ability to process logical thoughts. Next, they shift to the region that controls emotions, resulting in erratic mood changes. At the top of the brain, they cause paranoia and hallucinations. And once they reach the brain's rear, the plaques and tangles work together to erase the mind's deepest memories. Eventually, the control centers governing heart rate and breathing are overpowered as well, resulting in death. The immensely destructive nature of this disease has inspired many researchers to look for a cure, but currently, they're focused on slowing its progression. One temporary treatment helps reduce the breakdown of acetylcholine, an important chemical messenger in the brain, which is decreased in Alzheimer's patients due to the death of the nerve cells that make it. Another possible solution is a vaccine that trains the body's immune system to attack beta-amyloid plaques before they can form clumps. But we still need to find an actual cure. Alzheimer's disease was discovered more than a century ago, and yet still it is not well understood. Perhaps one day, we'll grasp the exact mechanisms at work behind this threat, and a solution will be unearthed. Oke, jadi berdasarkan video tadi, penyebabnya Alzheimer itu adanya apa? Karena ada apa? Gumpalan di otak bukan, Bu? Ya, gumpalannya itu berasal dari Dari plak. plak. Plak itu apa?
Plak itu apakah bakteri yang menggumpal, atau protein, atau senyawa toksik, atau apa? Dari proteinnya, Bu. Dari protein ya. Jadi karena adanya plak di situ menggumpal dan akhirnya bisa berpengaruh terhadap struktur otak. Oke, tadi adalah yang terjadi di Alzheimer ya. Nah, karena adanya nanoteknologi akhirnya kan treatment untuk Alzheimer itu bisa ditemukan. Nah, contohnya adalah nanopartikel yang disintesis dengan PEG. Jadi namanya PEG-related nanoparticles. Nanoparticles yang dimodifikasi dengan senyawa PEG. PEG itu adalah polyethylene glycol. Nah, polyethylene glycol ini dia memiliki sifat yang mimicking, jadi menyerupai transport fisiologi mekanisme terhadap blood-brain barrier. Jadi BBB ini adalah suatu batasan yang ada di antara pembuluh darah dengan otak. Nah, batasan inilah yang mencegah otak atau menjaga otak dari berbagai macam senyawa berbahaya yang berasal dari aliran darah. Nah, kemudian produksi dari nanopartikelnya itu, dia berfungsi sebagai vehicle, kendaraan dari senyawa-senyawa farmasetik, dan juga dia kendaraan untuk gen-gen tertentu. Misalnya dia membawa RNA ataupun antibodi ke bagian organ otak. Nah, dengan adanya metode ini, akhirnya Alzheimer ini dia bisa dikurangi secara drastis. Nah, kita lihat blood-brain barrier itu apa sih? The blood-brain barrier refers to the highly selective permeability of blood vessels within the central nervous system. The barrier controls, in a precise manner, substances that can enter or leave the nervous tissue. It helps maintain the stable state, or homeostasis, of brain tissue amid the fluctuations of circulating substances in the blood, many of which can act as neurotransmitters and could create chaos in neuronal activities if allowed to diffuse freely into the brain. The barrier also protects the brain from blood-borne pathogens and toxins. The blood-brain barrier is composed of several cell types, including endothelial cells that form the wall of blood vessels, mural cells, namely pericytes, partially covering the outside of endothelial cells, and glial cells, astrocytes, whose extended processes, called end feet, wrap around the vessels. The endothelial cells alone can fulfill the functions of the blood-brain barrier, but their interactions with the adjacent cells seem to be required for its formation, maintenance, and regulation. The brain endothelial cells, unlike their counterparts in other tissues, possess unique properties that allow them to tightly control the passage of substances between the blood and brain. These properties can be classified into physical, transport, and metabolic categories. The brain endothelial cells are held together by tight junctions, which serve as physical barriers, preventing movements of substances through the space between cells. They have very low rates of vesicle-mediated transcellular transport. They control the movement of ions and substances with specific transporters, of which there are two major types: efflux transporters and nutrient transporters. Efflux transporters use cellular energy to move substances against their concentration gradient. These transporters are usually located on the blood side of endothelial cells. They transport lipophilic molecules, which have passively diffused through the cell membrane, back to the blood. Nutrient transporters, on the other hand, facilitate the movement of nutrients, such as glucose and essential amino acids, into the brain, down their concentration gradient. The brain endothelial cells also contain a number of enzymes that metabolize and thus inactivate certain neurotransmitters, drugs, and toxins, preventing them from entering the brain. An intact blood-brain barrier is critical for normal brain functions. Neurological diseases such as encephalitis, multiple sclerosis, brain traumas, Alzheimer's disease, epilepsy, strokes, and tumors can breach the barrier, and this in turn contributes to disease pathology and further progression. To note, however, that not all areas of the brain have the blood-brain barrier. For example, some brain structures are involved in hormonal control,
and require better access to systemic blood, so they can detect changes in circulating signals and respond accordingly. These non-barrier areas are located around the midline of the ventricular system and are known as circumventricular organs. Some of their bordering regions have a leaky barrier. The blood-brain barrier also has its downside. While it protects the brain from unwanted drugs and toxins, it also prevents therapeutic drugs from entering the central nervous system to treat diseases. Several strategies are developed to overcome this obstacle, including delivering the drug directly into the cerebrospinal fluid, use of vasoactive compounds, designing drugs with higher lipid solubility, hacking the endogenous transport system to carry the drug, and blocking the efflux transporter that pumps the drug back to the bloodstream. Oke, jadi itu adalah tentang blood-brain barrier. Jadi itu adalah sistem yang mencegah ataupun mengatur keluar masuknya zat ke sel saraf yang ada di otak. Nah, untuk tipenya itu kan ada 3 tadi ya, ada tipe yang endotelial, kemudian ada tipe pericyte, dan ada astrocyte. Endotelial itu bagian yang ada di sini, dia kontak langsung dengan aliran darah ya. Kemudian pericyte itu yang ada di atasnya pembuluh darah, kemudian astrocyte itu bagian yang nyambung langsung ke sel saraf. Nah, kemudian tidak semua bagian di otak itu juga mengandung BBB ini. Jadi ada bagian yang tadi kelenjar pituitari yang mengatur produksi hormon. Di sini karena dia membutuhkan nutrisi yang lebih banyak, maka dia tidak ada sistem BBB di sini. Walaupun dia letaknya masih sama-sama di otak ya. Nah, kemudian karena BBB ini juga tadi mengatur masuknya obat ke dalam sel saraf yang ada di otak, sedangkan si Alzheimer ini kan dia menyerangnya sistem saraf yang ada di otak ya. Jadi gimana caranya supaya BBB-nya ini tidak berfungsi gitu ya. Jadi supaya si obatnya yang dialirkan ke darah, dialirkan melalui darah itu bisa masuk ke otak melalui ke cerebrospinal fluid ini. Nah, kita lihat nanti peranan nanoteknologi dalam mengatur, meregulasi sistem BBB. Nah, ini contohnya. Jadi ini adalah contoh dari PEG-lated gold nanoparticle emas yang dimodifikasi dengan PEG. Di sini kita lihat yang warna kuning ini kan nanopartikel emasnya ya. Nah, bagian yang seperti rambut-rambut warna biru itu adalah PEG-nya, dan bagian yang titik-titiknya ini adalah molekul yang dihantarkan, misalnya molekul atau senyawa obat. Dari sini kita lihat semakin banyak, semakin rapat PEG-nya itu berarti kita bisa menghantarkan molekul obat semakin banyak juga ya. Nah, ini mekanisme yang terjadi di membran sel ketika nanopartikelnya itu sudah dimodifikasi dengan PEG. Jadi kalau sudah dimodifikasi, ini adalah contoh yang modifikasinya sedikit ya. Ini adalah contoh yang modifikasinya banyak. Nah, kalau dia modifikasinya sedikit, dia hanya bisa sampai ke membran sel. Jadi dia tidak bisa tanda kutip ditelan oleh selnya ya. Dia hanya bisa menempel karena PEG-nya itu hanya sedikit. Tetapi berbeda ketika dia dimodifikasinya dalam jumlah yang lebih banyak, maka dia akan langsung berinteraksi dan kemudian dia bisa ditelan langsung oleh si selnya. Jadi dia bisa langsung berikatan. Nah, ketika dia sudah bisa ditelan sama selnya, berarti kan molekul yang bisa dihantarkan ke dalam sel juga bisa lebih banyak gitu ya. Nah, kemudian apakah kalian masih ingat kenapa nanopartikel di dalam sistem penghantaran obat itu harus dimodifikasi terlebih dahulu? Ada yang masih ingat nggak kenapa harus dimodifikasi? Ada yang mau berpendapat? Kenapa nanopartikel itu dalam sistem penghantaran obat harus dimodifikasi terlebih dahulu? Karena itu bukan ada barrier-nya itu, Bu. Biar soalnya kan barrier kayak nggak boleh masuk. Ini kayak obat gitu, nggak boleh masuk ke otak. Jadi dimodifikasi biar ini, Bu, bisa lewat cara lain, bisa di solubility-nya tuh bisa dinaikin gitu biar nembus barrier-nya bisa nyampe ke otak, Bu. Oke, betul. Jadi, kenapa nanopartikel dalam sistem penghantaran obat itu harus dimodifikasi? Karena
untuk meningkatkan solubilitas di larutan fisiologis sel ya. Larutan fisiologis itu ya bisa darah, kemudian bisa juga misalnya kalau di sel itu adalah NaCl 0,85%. Jadi dengan adanya modifikasi dia akan meningkatkan solubilitas dari nanopartikelnya itu sendiri sehingga molekul obat yang dihantarkan itu kan bisa masuk ke dalam sel ya. Oke, Zuhra, ada lagi pendapat lain? Zuhra tadi mau berpendapat? Iya Bu, mungkin kalau dari saya dimodifikasi supaya bisa mengenali sel targetnya. Oke, betul. Dia juga bisa mengenali sel targetnya ya, karena mungkin dia akan lebih cocok terhadap reseptor di sel target tertentu. Kemudian ada yang belum disebutin nih. Kenapa harus dimodifikasi nanopartikelnya? Ada lagi nggak yang mau berpendapat? Bisa menyamar di antara sel darah putih. Wah, menyamar tuh gimana maksudnya? Izin Bu, mungkin mengenai selektivitasnya. Selektif. Jadi selektif itu selektif terhadap apanya nih? Ada reseptor targetnya. Ya, tadi ya, sama seperti Zuhra ya. Dia bisa mengenali sel targetnya. Yang belum disebutkan adalah bahwa untuk menurunkan toksisitas dari si nanopartikel tersebut ya. Jadi kalau dia tidak dimodifikasi, maka dia akan terakumulasi di dalam organ atau sel targetnya. Ketika dia terakumulasi, maka dia menimbulkan suatu gejala baru ya, penyakit baru itu. Tapi kalau dia sudah dimodifikasi, kemudian nanti molekul obatnya itu kan sudah dihantarkan ke sel atau jaringan tertentu, dia akan bisa keluar dari organ atau jaringan tersebut dan diekskresikan melalui urin ya, melalui ginjal. Jadi itulah penyebab kenapa nanopartikel dalam bidang nanomedicine itu harus dimodifikasi terlebih dahulu. Nah ini tadi kurang lebih ya sama di bagian BBB itu tadi kan ada endotelial, kemudian ada astrosit, ada juga perosit ya. Nah, kemudian bagaimana nanopartikelnya itu yang sudah dimodifikasi bisa tembus ke BBB-nya itu karena adanya mekanisme adsorpsi. Jadi kita buat muatannya itu berbeda dengan muatan yang ada di membran selnya. Kemudian ada juga yang melalui transport reseptor mediated pathway, jalur melalui reseptor. Dia akan berikatan ke gugus fungsi tertentu di membran, dia cocok. Kemudian transport yang ketiga ada carrier mediated pathway. Jadi dia melalui suatu membran channel. Jadi ini adalah mekanisme bagaimana nanopartikel itu bisa menembus blood-brain barrier itu. Oke, selanjutnya ada penyakit Parkinson ya. Kalau tadi Alzheimer, sekarang Parkinson. Jadi Parkinson itu adalah tipe penyakit yang long term, jangka panjang, yang menyerang sistem saraf pusat, yang biasanya dia berakibat efeknya itu terhadap sistem koordinasi, jadi ke motorik kasar maupun motorik halus. Nah, simptomnya, gejalanya itu berupa gemetaran gitu ya, kemudian rigidity, adanya kekakuan di sel otot, kemudian untuk pergerakannya dia akan lebih lambat. Untuk jalan juga dia akan mengalami kesulitan. Dan juga untuk pergerakan lainnya dia akan cenderung melambat gitu ya. Nah, selain dari pergerakan atau sistem kognitif, dia juga akan berpengaruh terhadap sistem pemikiran ya. Karena dia sama-sama menyerang otak, jadi bagian yang untuk berpikir dan juga untuk berperilaku itu dia akan mengalami perubahan. Kemudian untuk pengobatan dari penyakit Parkinson itu sendiri, dia sudah pernah di-treatment dengan beberapa jenis obat, tetapi pasti ada side effect-nya. Nah, contoh obatnya itu adalah L-Dopa, dopamin ya. Ini adalah salah satu obat yang digunakan untuk treatment dari Alzheimer, tetapi dia tidak ada modifikasi pada saat itu. Nah, karena dia tidak ada modifikasi, tadi ingat ya, yang di blood-brain barrier itu kan ada sistem di mana dia bisa ngeblok senyawa tertentu sehingga dia tidak bisa masuk ke sel otak ya. Nah, karena dia harus bisa masuk ke sel otak, maka kita pakai dosis yang sangat besar supaya bisa meningkatkan potensi difusinya senyawa obat tersebut ke sel saraf gitu kan. Nah, tetapi karena dosis yang dikonsumsi itu sangat besar, justru ada efek samping. Efek sampingnya itu apa?
Jadi dia akan efek sampingnya itu dia akan ada gerakan-gerakan lain yang justru lebih parah. Misalnya ada yang seperti menggeliat ataupun ada hentakan dari tangan, kaki ataupun sel otot lainnya, ataupun gerakan-gerakan yang tidak terkendali yang memang tidak disengaja. Gitu. Nah, ini adalah efek dari konsumsi L-Dopa. Jadi sebetulnya kita mau treatment Parkinson, kita mau menghilangkan yang mengganggu sistem motoriknya, tapi justru karena dosisnya terlalu besar, dia malah menambah gerakan-gerakan yang tidak terkendali. Nah, ini perbedaan antara Alzheimer sama Parkinson. Kalau tadi Alzheimer itu kan lebih ke memori ya, lebih ke memory loss. Nah, kalau di sini dia ke sistem kognisi, jadi sistem pergerakan. Dia ada tremor, ada gemetaran, ada kekakuan. Nah, kemudian di dalam otaknya itu sendiri, kalau tadi yang Alzheimer itu di hipokampus, ventricle, dan juga di bagian korteks, kalau di Parkinson itu di bagian substansia nigra. Itu dia akan mengkerut, jadi lebih mengecil. Kemudian adanya akumulasi dari protein di sel saraf. Proteinnya itu adalah alpha-sinuklein ini, dia terakumulasi di sel saraf, sehingga menyebabkan sel sarafnya lama-kelamaan akan mati. Nah, kita lihat seperti apa sih yang terjadi di sel saraf yang terkena Parkinson ini. Parkinson's is the second most common neurodegenerative disease after Alzheimer's. The most visible features of this disease are a slowness of movement, muscle rigidity, and tremors at rest. There are also many, often debilitating, non-motor symptoms, some of which may present before the motor problems. Parkinson's affects many areas of the nervous system and different types of neurons. However, much focus has been placed on neurons in brain regions associated with the overt motor symptoms, notably a region of the midbrain called the substantia nigra pars compacta. This region forms part of a major pathway in the brain that's critical for facilitating movement. In Parkinson's, dopaminergic neurons in the substantia nigra gradually die, leading to the malfunction of this pathway and the characteristic motor problems. Drugs that replace or mimic dopamine are often used to treat these motor deficits, but they grow less effective over time. Deep brain stimulation may also be used to treat symptoms. However, no current treatment slows the neurodegeneration. A distinctive pathology in most cases of Parkinson's is clumps of misfolded proteins within neurons. Lewy bodies are the most common type. A characteristic component of these is a misfolded protein called alpha-synuclein. These molecules can form small repeated units called oligomers, or longer fibrils. Mounting evidence indicates that these are toxic to neurons and play a key role in driving Parkinson's. Unwanted proteins are normally cleared by the cell's different types of protein-degrading machinery. Some evidence points to these systems being overwhelmed by misfolded alpha-synuclein, and this might be a key factor in what kills the neurons. Parkinson's has also been linked to problems with mitochondria. Mitochondria provide cells with the energy to perform vital functions. They're highly dynamic and can fuse together or break up into smaller versions in response to a cell's energy demands. They can also be transported to areas of a cell that need them the most. However, in Parkinson's, these processes can be impaired, and mitochondria are unable to sustain proper neuronal function. As they become old or damaged, mitochondria are removed and replaced. Again, this recycling is thought to be disrupted in Parkinson's, leading to the accumulation of damaged or worn-out mitochondria. Another idea is that the cells called glia surrounding neurons may play a role in Parkinson's.
As dopamine neurons are lost, one particular type of glial cell, called microglia, is thought to take up the resulting cellular debris, triggering an immune response. Once activated, they release inflammatory cytokines, which activate neighboring microglia and another type of glial cell called astrocytes. Chemicals released by activated microglia and astrocytes have been shown to injure neurons. It remains unclear which mechanisms drive the disease process in Parkinson's. What is clear is that with time, more areas of the nervous system develop pathology. And one emerging idea is that this happens through the transmission of misfolded alpha-synuclein. While the multifactorial nature of Parkinson's disease progression might make it hard to fully understand, it does provide a number of potential therapeutic targets for slowing or even halting the neurodegeneration. For example, enhancing the clearance of abnormal proteins and blocking their transmission, improving the function of mitochondria, and targeting the neuroinflammation are all currently active areas of research. Oke, jadi berdasarkan video tadi, penyebab Parkinson itu ada apanya? Karena ada apanya di Parkinson itu? Ada yang mau coba jawab? Parkinson itu tadi apa yang terjadi di otak yang terkena Parkinson? Izin, Bu. Ya, silakan Raihan. Degenerasi neuronnya, Bu. Degenerasi neuron. Terus yang pertama banget itu tadi ada apanya? Kayak yang substansi migranya itu. Gimana, Arden? Gimana, Arden? Bisa diulangi? Itu substansi nigranya itu nggak fungsi lagi. Ya, substansi lupa saya. Nah, terus yang si warna ungu ini apa nih? Protein apa nih? Adanya klaster dari protein apa nih, ada di sini. Apa nama proteinnya yang dia misfolded? Alpha synuclein. Terus penyebab yang kedua ini apa? Mitokondria. Ya, mitokondrianya kenapa, Javan? Dia tadi kalau nggak salah, nggak tahu tadi lupa. Jadi mitokondrianya itu dia mengalami aglomerasi kayak gini ya. Jadi bentukannya menjadi lebih besar atau dia mengalami degradasi. Dia menjadi pecahan-pecahan yang lebih kecil. Jadi proses pembentukan ATP-nya itu akan terganggu. Oke, selanjutnya tadi obat-obatan seperti dopamin ya, L-dopa untuk Parkinson ini dia bisa dimasukkan ke dalam nanopartikel. Jadi bukan lagi kita gunakan dalam dosis yang besar, tapi kita masukkan ke dalam nanopartikel. Di mana nanopartikelnya itu bentukannya bulat, kemudian dia dienkapsulasi
dalam PLGA. Jadi ini bagian yang dopaminnya yang warna hijau, ini dia ada cangkangnya dulu yang namanya PLGA. PLGA itu adalah polylactic co-glycolic acid, kemudian dia dicampur ke dalam albumin dan akhirnya dienkapsulasi dalam suatu sistem enkapsulasi ya. Jadi sekarang dopaminnya itu tidak lagi dikonsumsi dalam jumlah yang sangat besar, di mana dia bisa menimbulkan efek samping yang lebih parah, tapi di sini akan dienkapsulasi sehingga dia bisa lebih efektif untuk sel targetnya. Di sini sel targetnya adalah sel saraf ya, sel saraf yang ada di substansia nigra. Nah, kemudian setelah dia sampai di substansia nigra, degradasinya itu terjadi, dia enkapsulasinya itu akan lepas, dan kemudian dopaminnya bisa akan langsung diserap di bagian sel tersebut. Nah, kemudian karena dia berada dalam suatu enkapsulasi, maka dia berada dalam suatu sistem proteksi ya. Gimana caranya si proteksi ini dia jangan sampai terbreakdown sebelum sampai ke sel target. Nah, makanya ini harus diatur juga. Nah, melalui proses nanoenkapsulasi ini, akhirnya si drugs-nya, dopaminnya itu dia bisa dihantarkan ke site yang spesifik. Di sini misalnya kayak tadi di substansia nigra, kemudian juga dia kompatibel replacement untuk bagian-bagian tubuh tertentu ataupun di cairan otak. Kemudian dia memiliki sifat yang anti karsinogen juga. Kemudian bisa juga untuk self-diagnostic, labs on chips, dan juga material untuk regenerasi seperti di tulang maupun di jaringan tertentu. Nah, seperti itu ya. Jadi untuk nanoenkapsulasi dari dopamin itu dia akan menghantarkan langsung ke bagian substansia nigra. Nah, kemudian referensi lain juga menyebutkan bahwa probiotik itu juga berperan dalam proses treatment dari Parkinson. Treatment ataupun proses pencegahan untuk mencegah terjadinya Parkinson. Nah, sebagai contoh ini bakteri probiotik Bifidobacterium dia bisa berperan dalam proses pencegahan dari Parkinson. Kemudian si Bifidobacteriumnya itu dia prosesnya dienkapsulasi juga dengan menggunakan nanopartikel, dan akhirnya sebetulnya dia prosesnya itu secara tidak langsung ya. Jadi dia untuk meningkatkan sistem respon imun, kemudian nanti imunnya itulah yang akan berperan dalam regenerasi sel-sel otak. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak tentang Alzheimer dan Parkinson sebelum kita masuk ke yang terakhir, cancer? Iya, Bu, mau tanya, Bu. Oke, Ardan. Tadi saya lupa sih, Bu, yang alpha synuclein itu kan bilangnya misfolded gitu, tapi kan dia itu di videonya kayak ada di neuronnya gitu, terus dia mati, Bu. Itu maksudnya itu dia penyebabnya mati atau kayak gimana? Si alpha synucleinnya itu ya? Iya. Ada protein yang namanya alpha synuclein ini kan. Nah, kemudian dia mengalami misfolded. Misfoldednya itu dia bisa berupa oligomer ataupun dia berupa fibril, jadi benang. Nah, kemudian si benang ini dia terakumulasi di Lewis bodinya si sel saraf. Nah, ketika dia terakumulasi, dia akan mengganggu kinerja sel saraf itu sehingga sel sarafnya itu akan mati. Begitu, Ardan. Bisa dipahami? Sampai di sini nih. Itu kan berarti tapi itu juga dimakan sama ya yang autofagnya itu ya. Iya, karena dia sudah mati, maka organel yang untuk merecycle sel-sel ini kan dia pasti akan memakan ya. Dan akhirnya di autofagi. Oke, Ardan. Awalnya protein alfanya itu dari mana ya, Bu, berarti, Bu? Protein alfanya itu dari harusnya itu kayak di mana proteinnya?
protein alfanya itu dari mana sih? Mungkin ya, kalau sejauh pemahaman saya, sependek pemahaman saya, jadi mungkin si protein alfa ini tidak seharusnya ada di sini. Jadi adanya apa ya? Dari BBB tadi kan sel darah itu kan mengalirkan berbagai macam molekul ya, baik yang dibutuhkan maupun yang tidak dibutuhkan. Nah, si BBB itu kan dia menyaring mana yang dibutuhkan untuk sel otak dan mana yang akan dikembalikan ke darah. Nah, karena BBB-nya itu dia fungsinya tidak atau kurang bagus, sehingga si protein-protein tertentu itu dia bisa tembus ke BBB-nya itu. Akhirnya dia sampailah ke sistem atau sel saraf yang ada di otak. Menurut saya seperti itu sih. Jadi semacam ada kesalahan transport gitu. Oke, bisa dipahami ya? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Oke, kita lanjut ke penyakit berikutnya, yaitu tentang cancer. Jadi cancer ini adalah penyakit dalam tahapan atau level molekuler ya. Dia menyerangnya itu adalah genetik, jadi DNA ataupun RNA. Yang kemudian menjadi penyebab kematian kedua setelah serangan jantung atau penyakit jantung. Nah, obat-obatan untuk treatment cancer ini kan sudah berbagai macam ya dicoba, dan kemudian juga dari bahan-bahan alam. Dari bahan alam itu juga sudah diisolasi ataupun disintesis, tapi harus dipertimbangkan bagaimana toksisitasnya terhadap sel-sel yang sehat. Apakah tetap toksik atau dia toksiknya terhadap sel kanker saja. Nah, penyebab utama dari toksisitas itu kan berarti konsentrasi terendah dari suatu obat di sel yang terkena kanker. Jadi ketika dia dikasih dosis segini, dia toksik terhadap sel kanker, tapi tidak toksik terhadap sel sehat, berarti itu adalah toksisitas dari obat tersebut. Nah, kemudian obat-obatan untuk kanker juga sekarang sudah dienkapsulasi dengan menggunakan nano drug delivery, di mana dia digunakan sebagai alternatif untuk menghantarkan obat-obatan kemoterapeutik di waktu yang tepat, kemudian dosisnya juga tidak terlalu tinggi, artinya tepat ya, dan juga untuk rilisnya itu bisa di sel-sel target saja atau sel yang terkena kanker saja. Jadi sel-sel sehat itu tidak terlalu banyak mengalami imbas dari obat-obatan tersebut. Nah, kemudian drug carrier di skala nano itu lebih aman juga karena bisa mengurangi side effect-nya dari elemen-elemen aktifnya dengan cara dia meningkatkan permeabilitas, kemudian efek retensinya juga lebih baik, dan juga untuk rilis dari obat tersebut dia bisa spesifik terhadap site tertentu. Nah, ini adalah contoh dari obat-obatan yang digunakan dalam agen kemoterapi dari kanker. Ini sudah dibuat dalam bentuk nanopartikel. Jadi contohnya adalah Caelyx, ini adalah tipe doxorubicin yang dienkapsulasi dengan nanoliposom. Ini contohnya, ini gambar yang kanan, ini adalah Caelyx. Jadi yang bentuk bintang ini adalah doxorubicinnya, dia dibungkus dalam liposom. Kemudian ada juga oncospar. Oncospar di sini adalah tipe yang asparagin, di mana dia bekerja untuk sel yang terkena leukemia, jadi kanker darah. Kemudian ada juga yang tipe Copaxone. Copaxone ini adalah protein konjugat yang dimodifikasi dengan PEG. Kemudian ada lagi senyawa alam yang digunakan untuk enkapsulasi, yaitu fucoidan. Nah, fucoidan ini kan dia diekstrak dari rumput laut ya. Nah, dia ketika dimodifikasi dengan nanopartikel dan juga dengan cisplatin, itu berfungsi sebagai agen kemoterapeutik, di mana dia bisa membedakan yang mana yang sel kanker dan yang mana yang sel sehat. Jadi target dia itu hanya sel yang terkena kanker saja. Nah, ini dia contohnya di penelitian tertentu, dia bisa meningkatkan imunitas dari sel RAW ini terhadap cisplatin, kemudian dia toksisitasnya menjadi lebih rendah jika obatnya itu hanya terdiri dari cisplatin. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa nanopartikel yang ada di obat-obatan itu sebagai drug delivery, itu dia bisa menurunkan toksisitas terhadap obat-obatan kemoterapeutik terhadap sel-sel yang sehat, dan juga bisa meningkatkan efisiensi
dari obat atau molekul obat tersebut terhadap sel yang terkena kanker. Jadi ini fungsi dari fucoidan untuk nanomedicine ya, dia sendiri bisa sebagai anti kanker. Jadi kalau dia murni juga bisa sebagai anti kanker ya. Nah, ketika dia digunakan sebagai enkapsulasi itu atau coating, dia bisa meningkatkan aktivitas anti kankernya karena sudah sudah bergabung dengan molekul obatnya. Kemudian juga untuk sistem drug delivery ke sel kanker dan juga untuk targeting ligan di reseptor yang ada di sel kanker. Kemudian selain fucoidan, ada juga contoh nanopartikel lain yang digunakan yaitu magnetosom. Nah, kalau yang dulu-dulu magnetosom itu kita pelajari bahwa itu terdiri dari nanopartikel besi ya. Nanopartikel besi yang disintesis oleh bakteri Leptospirillum. Kemudian namanya adalah magnetosom. Nah, ternyata dalam nanomedicine, magnetosom ini dia berfungsi sebagai kendaraan untuk mengantarkan obat. Obatnya itu adalah si doxorubicin tadi, yang untuk kemoterapi dari kanker. Nah, tetapi doxorubicin ini dia memiliki efek efek tambahan, yaitu dia toksik terhadap jantung. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari magnetosom yang dienkapsulasi dalam nanoliposom. Kemudian dengan menggunakan nanopartikel besi, jadi karena besi itu memiliki sifat magnetik, bagaimana caranya untuk menghancurkan sel kanker? Jadi ketika dia diinjeksikan langsung ke dalam sel kanker, ketika dia sudah berada di dalam sel kankernya, maka kita bisa pakai gaya magnetik. Nah, gaya magnetik inilah nanti yang akan menggerakkan nanopartikel besi sehingga lama-kelamaan sel yang terkena kanker ini dia akan lisis, akan pecah ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian bakteri yang mengandung nanopartikel besi ini sebetulnya bisa juga langsung digunakan. Cuma saya nggak tahu itu bakterinya dalam keadaan hidup atau enggak. Sepertinya sih dalam keadaan mati ya. Jadi kita nggak perlu mengekstraksi besi dari bakterinya. Jadi bakterinya itu langsung dipakai sebagai carrier. Nah, kemudian karena dia bisa menghancurkan si sel kanker menjadi lisis, sehingga dia disebut juga sebagai sistem yang dinamakan dengan nanorobot. Dia bisa menghancurkan sel kanker itu. Kemudian tadi sudah saya sebutkan bahwa doxorubicin itu juga memiliki efek samping, dia toksik terhadap terhadap jantung. Kemudian dengan adanya inklusi ke nanopartikel, si doxorubicin ini dia mampu menurunkan toksisitas terhadap jantung. Jadi dia toksisitasnya itu bisa lebih rendah. Itu ya. Kemudian juga dia bisa lebih efisien ke sel target tertentu. Ini adalah contoh penelitian yang dilakukan di hewan mencit. Jadi dengan adanya enkapsulasi doxorubicin ini, dia mampu menurunkan efek toksisitas terhadap jantung. Nah, kemudian contoh nanopartikel lain untuk treatment dari kanker ini adalah nanopartikel emas yang ada di rantai DNA. Nah, nanopartikel emas ini dia fungsinya untuk meningkatkan deteksi dari optikal ya. Ketika dikarakterisasi dengan menggunakan AFM, dan juga dia meningkatkan fluoresensi ketika organ ataupun orang yang terkena kanker itu didiagnosis dengan menggunakan MRI. Kemudian ada juga AUNP yang dimodifikasi dengan PEG spacer, polyethylene glycol, sehingga dia bisa langsung dimakan ya, ditelan oleh sel, dan akhirnya dia terlokalisasi di bagian perinuklear. Nah, ini adalah contoh dari pembuatan nanopartikel emas dengan dengan PEG, jadi bisa secara pendekatan ionik ataupun pendekatan kovalen. Untuk skemanya bisa kalian baca sendiri di sini. Nah, kemudian ada juga di terapi kanker yang lain bahwa kombinasi antara mikroorganisme dan nanoteknologi itu bisa dilakukan. Nah, karena mikroorganisme tersebut kan punya properti sebagai anti kanker atau anti karsinogenik, di mana efisiensinya itu bisa ditingkatkan. Kemudian ada lagi yang menggunakan nanoprobiotik ya, kayak tadi misalnya Bifidobacterium itu dienkapsulasi, kemudian nanti dia sebetulnya bekerjanya di sistem pencernaan,
yang bisa meningkatkan sistem imun. Nah, sistem imunnya itulah yang berfungsi untuk berperang sama si penyakitnya itu. Jadi seperti itu. Nah, ini gambaran bagaimana nanopartikel emas itu dia bisa berperan dalam nanomedicine untuk terapi kanker dan juga bisa menghancurkan sel kanker itu sendiri. Oke, jadi apa aja peranan nanopartikel di sini dalam treatment kanker? Jawab, Bu. Ya, silakan Suras. Untuk targeting selnya tadi, jadi dia bakal mengarah langsung ke sel kanker, kemudian nanti dia akan terdeteksi oleh MRI, karena sifatnya tadi mudah terdeteksi. Nah, kemudian dengan magnetnya tadi dia akan menghasilkan panas sehingga dia bisa membunuh sel kankernya tersebut. Oke, jadi itu ya, dia meningkatkan sifat optisnya sehingga lebih bisa terdeteksi dalam diagnosis menggunakan MRI. Ketika kita sudah tahu bagian atau organ jaringan tertentu yang terkena kanker, kita bisa lebih spesifik mentarget ke jaringan itu saja. Setelah itu kita sinar ataupun dengan terapi-terapi tertentu sehingga selnya itu bisa lisis ya, sel kankernya. Nah, selain itu nanti di masa depan tadi dibilangnya mungkin akan ada nanorobot ya, di mana dia bisa langsung memperbaiki kelainan di level molekular. Jadi kalau ada mutasi di rantai DNA-nya, itu bisa langsung diperbaiki. Oke, kemudian ini adalah bagian terakhir. Jadi peranan mikroba dalam nanobioteknologi, terutama di bidang nanomedicine, itu kan kita bisa mengeksplor ya, apa saja jenis atau genus bakteri ataupun mikroorganisme lain yang memiliki kemampuan untuk mensintesis nanopartikel logam ataupun logam oksida. Kemudian peranannya diharapkan ini bisa berperan lebih jauh dalam bidang nanomedicine, terutama untuk treatment dari berbagai macam penyakit yang bersifat melemahkan. Jadi untuk ke sistem saraf ataupun sistem imun manusia. Oke, kemudian ini adalah aplikasinya. Jadi aplikasi dari nanopartikel yang disintesis dengan mikroorganisme itu adalah sebagai evaluasi dari toksisitasnya, bagaimana biosafety-nya, bagaimana biokompatibilitasnya terhadap nanopartikel atau terhadap sel-sel yang terkena penyakit misalnya. Kemudian bisa juga sebagai dasar untuk pengembangan dari sensor berbasis nano, kemudian untuk meningkatkan efisiensi dari aktivitas antimikroba, dari metabolit
yang dihasilkan oleh mikroorganisme, misalnya kayak bakteriosin untuk aplikasi di industri pangan gitu ya. Kemudian dia meningkatkan viabilitas dan juga stabilitas probiotik yang ada di sistem pencernaan, bisa meningkatkan nutrisi dan mineral, kemudian suplemen dengan menggunakan platform berbasis nano. Kemudian tadi untuk dalam sistem treatment penyakit itu sebagai drug delivery, kemudian nanopartikelnya itu sendiri juga memiliki sifat anti kanker. Kemudian untuk probiotik dia lebih efisiensi ya, lebih efisien untuk digunakan sebagai makanan, dan makanannya itulah yang nanti akan meningkatkan sistem imun kita. Dan juga yang terakhir adalah untuk sebagai treatment dari berbagai macam penyakit, misalnya penyakit yang ada di otak ataupun yang menyerang sistem imun seperti kanker. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum ke tugas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum paham? Paham semua atau nggak ada yang paham? Pak isi tanya, Bu. Ya, silakan Javan. Tadi kan salah satu penerapan tadi kan nano encapsulation ya, Bu. Itu tujuannya kan tadi biar apa? Isinya itu tidak bisa sampai target. Berarti kan sebenarnya kalau bisa itu kita bisa istilahnya membuat suatu nano enkapsulasi itu yang kayak gimana ya, terlalu resilient loh, terlalu kuat sehingga kayak nggak bisa menjalankan tugasnya gitu Bu sebagai deliverynya karena nggak bisa mengeluarkan isinya gitu. Lalu yang mau ditanyakan adalah? Jadi sebenarnya bisa ya Bu, misalnya kita ternyata oh ini terlalu kuat gitu Bu, apa nano enkapsulasinya. Oke, jadi gimana caranya kita buat sistem enkapsulasi yang sesuai, artinya dia akan rilis di sel atau jaringan tertentu ya, sel-sel yang terkena kanker gitu. Kan tadi dijelaskan juga bahwa sistem proteksinya ini kan kita harus mencegah ya, gimana caranya biar dia tuh nggak kerilis duluan gitu sebelum nyampe target, atau bahkan misalnya udah nyampe target tapi nggak rilis gitu kan. Nah, makanya kita harus tahu kondisi yang sesuai untuk enkapsulasi tersebut. Jadi gimana nih kalau bloodstream di aliran darah itu apakah dia pH-nya bagaimana? Nah, kalau pH-nya dia bisa mendegradasi enkapsulasi, berarti kan dia kurang bagus berarti kan enkapsulnya. Nah, kemudian bagaimana kondisi yang ada di sel saraf ataupun di cairan otak gitu. Apakah dia memiliki kondisi pH tertentu atau dia memiliki suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, semuanya itu harus diperhatikan gitu supaya si enkapsulasinya itu dia nggak terlalu lemah, jadi breakdown-nya terlalu cepat ataupun nggak terlalu kuat, dia breakdown-nya terlalu lama. Jadi bisa menghambat delivery dari si obat-obatan tertentu. Jadi yang harus kita perhatikan adalah kondisi lingkungan di mana enkapsulasi tersebut bisa terjadi breakdown. Gitu Javan. Bisa diterima? Izin tanya lagi Bu. Ya. Ada nggak sih Bu? Jadi sistem nano enkapsulasi yang reseptornya itu dia itu bukan cuma sekedar biar tahu atau nempel, tapi dia itu kayak jadi pertanda kalau misalnya nempel sesuatu terus tiba-tiba kayak enkapsulasinya kebuka gitu. Ada nggak sistem kayak gitu? Sepertinya sih ada ya. Menurut saya ada. Jadi dia selain dimodifikasi, misalnya kayak tadi, nah kayak gini, jadi dia selain dimodifikasi dengan PEG ya, supaya dia bisa masuk ke sel target, dia juga mungkin bisa dimodifikasi lagi. Jadi modifikasinya tuh nggak cuma sekali di sini. Bisa misalnya modifikasi PEG dengan apa gitu ya, kayak yang mana sih? Ada nggak gambar? Nah, kayak gini misalnya di enkapsulasi kan, dia si doksonya dienkapsulasi sama si membran lipid ini ya. Kemudian di luarnya itu dimodifikasi dengan PEG. Nah, misalnya
di atas PIJ-nya ini dia bisa dimodifikasi lagi sama si protein tertentu. Di sini ada peptida, kemudian ada karbohidrat, ya kan? Kemudian di sini ada antibodi. Jadi si bagian paling ujung dari modifikasinya inilah yang akan berikatan secara spesifik ke sel tertentu. Gitu, Java. Jadi nggak cuman kapsul terus PIJ. Nah, di PIJ-nya ini juga bisa dimodifikasi lagi. Gitu. Nah, mungkin supaya lebih spesifik lagi, nanti misalnya setelah dia ada protein ataupun di sini karbohidrat atau antibodi, dia di antibodinya ini biasanya memang akan ada modifikasi lagi gitu. Jadi dia hanya akan berikatan di tempat yang betul-betul spesifik ke targetnya. Dari fakultas dulu harus ada ini prosedur kalau mau. Oke, Jovan bisa diterima. Terus dimasukin dulu. Tadi maksud saya itu, jadi kalau jadi itu misal ada suatu partikel tertentu gitu, misalnya apabila karbohidrat mengenai reseptornya itu, jadi secara otomatis tuh enkapsulasinya tahu, oh ini saatnya kita langsung kayak lepas gitu, atau kayak gitu loh sistemnya. Oh, jadi begitu dia berikatan sama reseptor peptida gitu misalnya, terus si kapsulnya ini jadi breakdown terus dirilis gitu ya. Yeah. Nah, proses dari rilisnya itu kan sebetulnya bertahap ya. Yang pertama kan si sel target dengan reseptor tertentu dia kan berikatan sama si ujungnya PIJ ini. Misalnya dia berikatan sama si antibody. Nah, ketika berikatan dia tentu akan nge-breakdown si PIJ-nya dulu. Dia akan bisa masuk kan karena sesuai sama si membran lipid bilayarnya sel. Nah, setelah itu bagian PIJ-nya ini akan akan terdegradasi, si ininya kan masih tetap nih, enkapsulnya kan masih tetap. Nah, enkapsulasinya ini gimana cara breakdown-nya ya sesuai sama kondisi lingkungan sel targetnya. Kalau dia sensitif terhadap suhu ataupun pH tertentu ataupun ada molekul tertentu, jadi bisa di breakdown. Jadi proses breakdown itu biasanya bertahap sih, nggak langsung misalnya dia berikatan terus tahu oh ini nih sel kankernya terus dia langsung breakdown si enkapsulnya, nggak juga sih. Jadi biasanya proses breakdown dari kapsulnya itu dia akan bertahap. Gitu. Oke. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Oke ya, kita masuk ke tugas. Jadi tugasnya kalian cari satu paper yang terkait topik ini, terkait pabrik sel. Jadi bisa kalian fokusnya ke misalnya ke bakteri yang memproduksi nanopartikel tertentu untuk aplikasi nanomedicine, atau misalnya pengaplikasian nanopartikelnya untuk terapi penyakit tertentu, kayak gitu juga boleh. Terus setelah itu papernya dibuat PowerPoint maksimal 10 halaman ya. 10 halaman isi, jadi sama cover sama referensi maksimal 12 lah. Nah, setelah itu paper sama PPT-nya dijadikan satu dokumen PDF, kemudian diupload di Aula. Oke, untuk tugas ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Oke, pengumuman juga untuk yang praktikum nano kelas A2 ya, yang hari Kamis, karena besok itu libur, maka yang hari Kamis itu akan diundur menjadi hari Jumat. Waktunya itu setelah Jumatan, mulainya jam 1 siang. Oke ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya. Oke, kalau gitu saya akhiri untuk kuliah hari ini. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak, Bu.